Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah dan Bapa kami, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mendengarkan, memahami, dan menghayati serta melakukan atau mewujud nyatakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami juga lewat pertolongan, lewat berkat dan rahmat bimbingan dan tuntunan-Mu, sehingga kami selalu berusaha mengejar kekudusan dengan pertobatan demi keselamatan dan kebahagiaan jiwa dan raga kami kini dan ketika kami beralih dari dunia ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, hari ini kita mengenangkan Santo Pius yang ke-10, seorang paus yang hatinya begitu mencintai umat Tuhan, umat Allah. Sebagai seorang paus, ia terkenal karena semangatnya untuk mengajak umat beriman untuk lebih rajin memberi diri dalam menghadiri perayaan Ekaristi dan ikut ambil bagian secara penuh dalam liturgi. Baginya Ekaristi adalah sumber kekuatan yang mempersatukan kita dengan Kristus, dan setiap orang harus memiliki kesempatan untuk duduk di meja perjamuan Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang kita dengarkan dalam bacaan pertama mengisahkan tentang Yefta, seorang hakim Israel yang membuat sebuah nazar kepada Tuhan dengan gegabah.
Tanpa memikirkan akibatnya, ia berjanji akan mempersembahkan sebagai kurban siapapun yang pertama kali keluar menyambutnya jika Tuhan memberinya kemenangan. Dan ternyata yang menyambutnya adalah anak perempuannya sendiri. Kita terhenyak melihat kisah ini dan mungkin bertanya-tanya mengapa Tuhan membiarkannya. Tetapi yang jelas kita diingatkan untuk tidak tergesa-gesa dalam membuat janji kepada Tuhan. Komitmen iman harus lahir dari hati yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan selaras dengan kasihnya, bukan dari emosi sesaat atau semangat yang membara tanpa arah. Injil hari ini mau mengajak kita atau membawa kita sebuah gambaran indah yang digunakan oleh Yesus. Yesus menggambarkan kerajaan Allah bagaikan perjamuan kawin yang penuh sukacita. Semua orang diundang, tetapi tidak semua mau datang. Ada yang sibuk dengan urusannya sendiri, ada yang bahkan menolak mentah-mentah. Bahkan di antara yang datang ada yang tidak mengenakan pakaian pesta. Bukan berarti Tuhan mempersalahkan atau mempersoalkan pakaian jasmani kita, melainkan isi kedalaman motivasi hati kita itu sendiri. Pakaian pesta adalah simbol dari hati yang siap dibersihkan oleh pertobatan, dihiasi oleh kasih dan cinta Tuhan yang melimpah. Datang ke perjamuan Tuhan tanpa berpakaian pesta berarti datang tanpa kesiapan hati, tanpa pertobatan, dan tidak memiliki semangat kasih dalam hidupnya. Saudara dan saudari terkasih, Santo Pius ke-10 memahami betul arti pakaian pesta ini. Ia ingin agar umat Tuhan ketika menyambut komuni kudus melakukannya dengan hati yang siap, penuh iman, dan betul-betul merindukan hubungan dan relasi yang bersatu dengan Kristus. Undangan Tuhan terbuka untuk kita semua. Tetapi kita perlu menanggapinya dengan persiapan hati, pikiran, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan secara fisik. Sangat diperlukan demi kelayakan dan kepantasan di hadapan Tuhan. Ekaristi bukan sekadar rutinitas, paksaan atau karena aturan, melainkan perjamuan, pertemuan, perjumpaan, perayaan. Bagaimana Allah sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai kita. Ia hadir di tengah kita. Ia kita sambut, kita terima, kita kunyah, kita santap, agar ia bersatu bersama dengan kita. Oleh karena itu hari ini kita diajak untuk memeriksa hati kita. Bagaimana kita menanggapi undangan Tuhan itu. Apakah kita seperti tamu yang sibuk sendiri dan mengabaikan undangan itu? Ataukah kita datang tetapi tanpa pakaian pesta iman? Berpakaian iman, berselimutkan dan bermantulkan kasih dan diselubungi dengan pengharapan. Atau semoga kita datang dengan hati yang memang sungguh-sungguh bersih, total, dan siap selalu, siap duduk bersama di meja perjamuan, duduk makan bersama dengan Tuhan. Di mana Yesus yang menjadi korban untuk kita. Supaya kita belajar berkorban dan mau memberikan diri sama seperti Yesus. Biarlah teladan Santo Pius ke-10 juga menggerakkan kita untuk lebih mencintai Ekaristi. Menyiapkan hati sebelum bertemu dengan Tuhan. Bersyukur karena kita diundang ke perjamuan kasih-Nya setiap hari. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada manusia. Engkau mengutus Yesus Putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Ia hadir dalam Ekaristi. Tubuh dan darah-Nya kami terima dan bersatu dengan kami. Kami mohon semoga kami membuka mata dan hati kami sehingga kami juga mampu belajar berkorban sama seperti Yesus demi kebahagiaan dan keselamatan sesama kami.
Dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.